Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman saya beberapa bulan yang lalu ketika berziarah ke salah satu makam wali Allah yang berada di kota Pasuruan, yaitu makamnya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau yang kita kenal dengan Mbah Hamid Pasuruan. Beliau ini terkenal sebagai salah satu kekasih Allah, yaitu waliullah, sangat masyhur beliau ini. Kalau kita mendengar kata Pasuruan, ya, sebagai santri, sebagai pecinta ulama, pasti sudah mengenal yang namanya Mbah Hamid Pasuruan atau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau banyak sekali diceritakan oleh kiai-kiai, oleh guru-guru kita akan karomah-karomah beliau ketika beliau masih hidup di beberapa periode zaman dulu, ya. Nah, ada beberapa hikmah-hikmah yang saya dapatkan ketika saya berziarah ke sana. Pertama adalah seperti yang diceritakan oleh banyak kiai-kiai, guru-guru kita, bahwa orang yang meninggal dunia, kekasih Allah, wali Allah itu, beliau tetap memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Wali Allah itu tidak hanya ketika beliau hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal dunia tetap memberikan manfaat kepada orang yang hidup, kepada orang yang ada di sekitarnya. Hal itu terbukti di tempat itu, ya, di belakangnya Masjid Jamek Pasuruan itu banyak sekali orang-orang yang berjualan souvenir, alat-alat ibadah, tasbih, kemudian sorban, dan juga berbagai macam aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi tempat itu dijadikan seperti tempat wisata religi, ya. Di situ mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki, ya, ada yang jual makanan dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dimakamkannya seorang wali Allah di sekitar tempat itu. Karena tidak hanya beliau saja, ya, yang dimakamkan di situ, tapi banyak juga ulama-ulama yang dimakam di area dekatnya Masjid Jamek Pasuruan tersebut. Kalau kita mengingat, ya, pesan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini menjadi salah satu kunci, ya, dalam menjalani hidup ini, bahwa yang paling baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita mempunyai apapun saja yang kita punyai yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan kepada orang lain agar hidup kita ini menjadi bermanfaat. Apakah itu pikiran kita, tenaga kita, uang kita, ilmu kita yang kita ketahui, kita sampaikan kepada orang lain agar supaya hidup kita ini menjadi lebih bermanfaat. Kemudian yang spesial ini adalah para wali Allah. Jadi mereka ketika meninggal dunia, Allah mengatakan bahwa sebenarnya para wali, syuhada, pejuang itu tidaklah mati, tetapi mereka ini hidup, namun kita tidak mengetahuinya. Allah mengatakan, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira, menyangka mereka orang-orang yang mati, orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, tetapi mereka ini sebenarnya hidup dan mereka mendapatkan rizki dari Allah. Jadi para pejuang, orang-orang yang spesial, wali Allah, pejuang Allah semasa hidupnya, mereka ini tidaklah mati, tapi mereka ini hidup. Mereka di alam
sana mendapatkan rezeki yang kita tidak mengetahuinya. Dan ada beberapa bukti-bukti, cerita-cerita yang bisa kita percayai cerita itu, bahwa orang-orang para syuhada itu memang benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang disampaikan oleh Buya Sakur ya. Beliau menceritakan bahwa ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, meninggal dunia karena harus mengurusi anak, menghidupi anak. Si wanita ini berputus asa, harus mencari rezeki dari mana, karena sumber rezekinya biasanya suaminya yang menafkahinya. Akhirnya singkat cerita, dia ingin melacurkan diri. Dia ingin bekerja sebagai PSK atau pelacur. Satu saat dia sudah akan dijemput oleh seseorang ya, semacam agennya atau mucikarinya gitu ya, akan berangkat ke Jakarta. Di tengah kebingungannya seperti itu, antara berangkat dan tidak, antara yakin dan ragu-ragu dan kesedihan hatinya yang mendalam, si wanita ini dalam kondisi sadar dan tidak sadar, dia bertemu dengan almarhum kakeknya dalam kondisi trans ya, antara sadar dan tidak sadar. Dia bertemu dengan kakeknya ketika mau berangkat ini ya. Kakeknya ini datang menasihati si wanita ini, "Wahai cucuku, kenapa engkau ini bersedih? Apa yang akan engkau lakukan? Bukankah engkau tahu bahwa melacur itu adalah perbuatan yang sangat hina, berdosa, dan seterusnya." Intinya wanita ini dinasehati. Tidak hanya dinasehati, tapi wanita ini didoakan oleh kakeknya tadi agar supaya dia mendapatkan suami yang kaya, yang berkecukupan secara ekonomi. Setelah dinasihati, didoakanlah oleh almarhum kakeknya ini. Kemudian wanita ini sadar, menangislah dia, menyesallah dia, bertobatlah dia urungkan niatnya untuk berangkat menjadi seorang pelacur. Dia menangis, dia kembali ke rumahnya. Dan singkat cerita, tidak berlangsung lama, si wanita ini mendapatkan pinangan atau lamaran dari seseorang yang kaya. Dan ini terkabul doa dari almarhum kakeknya ini, padahal kakeknya ini sudah meninggal dunia. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang spesial, yang semasa hidupnya ini pejuang di jalan Allah, para pahlawan, para syuhada, ya, para wali Allah, mendapatkan rezeki keistimewaan, termasuk menasihati cucunya, termasuk mendoakan cucunya tadi itu. Ya, bisa jadi si kakek tadi, kakeknya si wanita itu adalah para pejuang dulu, para pejuang yang gugur di jalan Allah, sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti itu. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu benar ya, walaupun menurut akal kita itu tidak masuk akal, tapi tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran di ayat yang lain, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun." Kira-kira seperti itu redaksi ayatnya. Janganlah kau mengatakan orang-orang yang mati, orang-orang yang gugur di jalan Allah ini mati, tetapi mereka ini hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi seperti itu. Ada lagi cerita kan,
dulu masyhur ada seorang pemuda yang baru mau menikah, malam pertama belum jadi ya, ketika mau asik-asik sama istrinya ya, karena pengantin baru, tibalah seruan untuk jihad, untuk perang. Akhirnya si pemuda ini berangkat jihad meninggalkan istrinya pengantin baru. Akhirnya dia terbunuh. Ketika terbunuh, syahidlah dia, syuhadalah dia. Kemudian dilihat oleh Nabi. Nabi kemudian tersenyum dan ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi, kenapa engkau tersenyum?" "Aku melihat sahabatku tadi ini disambut oleh bidadari-bidadari." Ini contoh ya, cerita zaman dulu, cerita dari Nabi bahwa orang-orang yang gugur fisabilillah ini istimewa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berjuang di jalan Allah, alias orang-orang yang hidupnya ini menimbulkan kerusakan, kezaliman, membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, menyengsarakan orang lain, maka orang ini orang yang kalau istilah saya kastanya paling rendah. Jadi kasta rendah itu bukan orang miskin, bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi kasta terendah adalah orang yang hidupnya ini berbuat zalim kepada orang lain, menganiaya kepada orang lain, membahayakan orang lain. Ini adalah orang yang kastanya kasta rendah kalau kita pakai istilah kasta ya. Mudah-mudahan sedikit cerita yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran motivasi buat saya sendiri, juga kepada teman-teman sekalian yang menyimak dari video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.